Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair. Baik, teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan hermeneutika dalam isu pluralisme yang dikemukakan oleh Farid Essad. Sebelum kita memasuki ke dalam pembahasan, mari sama-sama kita mengenal lebih jauh siapa sih sebenarnya Farid Essad ini. Farid Essad adalah salah seorang sarjana tradisional yang terlatih dan juga akademisi yang sukses di universitas modern. Farid Essad juga telah menghasilkan banyak karya-karya tentang agama dan disebut dan bisa kita sebutkan sebagai salah seorang teolog pembebasan Islam terkemuka di dunia. Farid Essad lahir di sebuah kota tandus Afrika Selatan dan kulit berwarna hitam. Dia merupakan korban broken home yang mana ayahnya meninggalkan ibunya di saat usia dia 3 bulan. Dikarenakan keluarga broken home, maka perjalanan hidup Farid Essad sangat memilukan. Selanjutnya, kita memasuki dalam pembahasan hermeneutika. Hermeneutika adalah salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Dan hermeneutika juga berasal dari bahasa Yunani yang berarti menafsirkan, memberi pemahaman, dan menerjemahkan. Adapun tujuan daripada hermeneutika ini adalah untuk menciptakan pemahaman terhadap karya dan tindakan manusia dengan menginterpretasikan sifat-sifat dan arti pentingnya. Hermeneutika tidak hanya menciptakan pemahaman terhadap karya ataupun tindakan manusia dengan menginterpretasikan sifat-sifat dan arti pentingnya. Namun, hermeneutika juga mengarah kepada penafsiran Al-Quran yang melihat dari segi kontekstual, historis, serta kondisi sosial psikologi sang penulis ketika. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan Al-Quran. Al-Quran yang kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Dan Al-Quran ini adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia, hudan linnas. Kemudian Al-Quran juga dasar hukum Islam dan sumber syariat Islam yang memiliki sebagai macam fungsi. Fungsi Al-Quran ada beberapa macam, mulai dari fungsi Al-Quran dalam agama Islam, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia, dan fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu. Kemudian Al-Quran adalah salah satu mukjizat terbesar yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Turunkan menggunakan bahasa Arab. Sampai saat ini keaslian Al-Quran tetap terjaga dan terus dibukukan dengan menggunakan bahasa Arab. Saat ini juga sudah banyak yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa asing. Bahkan ada Al-Quran yang dalam bahasa Melayu, supaya manusia umumnya adalah mudah memahami ataupun membaca Al-Quran. Karena yang kita ketahui bersama, dalam sebuah daerah itu tidak terlepas daripada 3 hal. Yang pertama adalah sejarah, kemudian bahasa, dan juga satu lagi adalah tradisi. Baik, melanjutkan dari pembahasan sebelumnya terkait pendekatan hermeneutik Farid Essad, khususnya terkait isu
pluralisme dalam bukunya Quran, Liberation and Pluralism. Ini mana kegelisahan beliau ini berdasarkan diskriminasi dan ketidakadilan karena perbedaan keyakinan, sebagaimana yang beliau alami sewaktu ia menjadi minoritas di Afrika Selatan, dan kemudian pengalamannya juga melihat kawan-kawan lintas agama yang diberlakukan tidak adil sebagai minoritas di Pakistan. Beliau ini juga terinspirasi oleh hermeneutik Double Movement Fazlur Rahman dan juga hermeneutik progresif Muhammad Arkon. Nah, dalam bukunya beliau juga membahas tentang Fazlur Rahman, seorang modernis yang berakar pada kesadaran Tuhan. Nah, beliau sangat tertarik kepada Fazlur Rahman karena beliau ini diantara cendekiawan kontemporer, perhatiannya terhadap kontekstualitas dan sifat programatik Al-Quran yang paling baik ini diwakili oleh Rahman. Pandangannya tentang Al-Quran dan wahyu tercakup dalam sebuah bab dalam bukunya, itu nubuat dalam Islam, filsafat dan ortodoks. Sementara ide-idenya tentang hermeneutika dan interpretasi dibahas secara luas dalam Islam dan modernitas. Nah, Fazlur Rahman ini mempunyai argumen yang kuat bahwa ada konstruksi intelektual yang dapat secara objektif tiba dan secara objektif didefinisikan sebagai Islam. Nah, beliau berargumen bahwa penafsir subjek dapat melepaskan dirinya dari belenggu sejarah efektifnya. Nah, dalam bukunya juga beliau mengemukakan usulan dari Fazlur Rahman terkait proses interpretasi yang melibatkan gerakan ganda. Inilah hermeneutik double movement dari Fazlur Rahman, yang dimana dari masa kini ke periode Al-Quran, kemudian kembali ke masa kini. Ini yang disebut dengan double movement. Nah, beliau juga mengkritik Fazlur Rahman dalam bukunya. Nah, beliau mengatakan dalam banyak pendekatannya Rahman bagaimanapun menunjukkan ketidaktahuan yang diselesaikan tentang penyebab struktural ketidakadilan dan mengacu pada perlunya keadilan sosial dalam istilah yang agak merendahkan. Ini menurut Farid Esak. Nah, dengan demikian dia mengabaikan fakta bahwa studi atau artikulasi Al-Quran dalam kerangka sosial politik tidak terbatas pada mereka yang bermaksud menentang sesuatu yang tidak adil. Ini menurut bukunya Farid Esak. Kemudian beliau dalam bukunya juga membahas Muhammad Arkon, yaitu seorang cendekiawan Muslim Aljazair yang menulis sejumlah buku tentang pemikiran Arab dan Islam. Muhammad Arkon ini menerima gelar PhD dari Sorbonne, di mana ia saat ini mengajar sejarah pemikiran Islam. Wacana tentang wahyu dan historitas yang dipimpin oleh Arkon ini jelas lebih radikal dan kritis dibandingkan dengan
cendekiawan Muslim kontemporer lainnya. Nah, sehingga seorang kritikus ortodoks ia menolak setiap hubungan antara perspektif modern, pemikiran radikal yang diterapkan pada subjek apapun, dan pemikiran islahi. Arkon berpendapat bahwa krisis legitimasi agama saat ini memaksa para sarjana untuk hanya berbicara tentang cara berpikir heuristik, sementara dia bersikeras pada pendekatan historis, sosiologis, antropologis. Dia juga tidak menyangkal bahwa pentingnya teologis dan filosofis. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa ia ingin memperkaya mereka dengan memasukkan kondisi historis dan sosial yang konkret di mana Islam selalu dipraktikkan. Nah, beliau juga mengkritik Arkon dalam bukunya. Beliau mengatakan, kritik saya terhadap ide-ide Arkon ini harus dilihat dari sudut hubungan yang tak terhindarkan yang ada antara perumusan ide-ide dan sejarah kita. Sebuah gagasan yang tampaknya didukung oleh Arkon serta tujuan saya sendiri, tujuan saya ini maksudnya tujuan Farid Essaq sendiri, untuk menempatkan tugas hermeneutik dalam konteks tertentu dari sebuah perjuangan untuk keadilan. Karena yang digaungkan oleh Farid Essaq ini adalah penindasan dan membebaskan diri dari belenggu rezim apartheid. Beliau mengatakan dalam pencarian makna, ketika kita tidak menjawab pertanyaan untuk siapa dan untuk kepentingan siapa, maka pluralisme ini hanya menjadi tanggapan fasid terhadap semakin banyaknya kemungkinan yang tidak akan pernah dipraktikkan. Nah, ini adalah ideologi yang sempurna untuk pemikiran-pemikiran modern, yang dimana pluralisme seperti itu membuat kebingungan, dimana seseorang mencoba untuk menikmati kesenangan perbedaan tanpa pernah mengikatkan diri pada visi perlawanan, pembebasan, dan harapan tertentu. Inilah yang digaungkan oleh Farid Essaq. Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan terkait reception hermeneutik dalam bukunya Farid Essaq, yang dimana reception hermeneutik atau hermeneutika tanggapan atau penerimaan ini yang populer dari tradisi Injil atau Bible. Sebuah teks bisa dikatakan sebagai kitab suci jika ia telah lulus uji fungsional dan pragmatik tertentu. Sehingga letak kebenaran tertinggi sebuah kitab suci, teks kitab suci, dilihat dari seberapa jauh mampu mengatasi problem-problem kemanusiaan yang hadir. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.